Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semiotika sejarah barangkali juga akan muncul sebagai suatu bahan kajian yang menarik. Nah, jadi dalam kehidupan manusia, ya, semiotika yaitu ilmu mengenai simbol-simbol, ya. Kalau bahasa Jawa adalah pralambang, prasemon, ya. Jadi di dalam pernyataan sastra itu seringkali mengandung pralambang dan prasemon. Bahkan mungkin peristiwa itu sendiri merupakan prasemon dan pralambang. Nah, jadi masyarakat Jawa seringkali untuk menyatakan segala sesuatu itu dengan cara tidak langsung. Artinya mengatakan A tetapi sebenarnya yang dikatakan itu B atau sebaliknya. Nah, jadi pembuatan simbol ini bisa dalam bentuk kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk bangunan atau gaya bangunan yang dipakai. Jadi di situ ada unsur filosofinya. Jadi tidak hanya bentuk fisiknya saja ya. Jadi bentuk fisik menjelaskan mengenai filosofi. Dan karena itu bentuk-bentuk rumah, bentuk-bentuk bangunan seperti candi misalnya, antara candi Hindu dan Buddha gitu ya, tentu gaya bangunannya berbeda. Nah, kemudian juga dengan masjid juga sama. Jadi pada intinya simbol-simbol itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk gambar-gambar. Jadi misalnya ada tradisi untuk menyatakan suatu angka tahun, maka dalam masyarakat Jawa ada candra sengkala. Candra sengkala itu adalah kumpulan kata-kata yang bisa diartikan sebagai angka tahun, ya. Jadi biasanya kata-kata itu akan dibalik ya menjadi angka tahun yang disebut dengan kata-kata itu. Nah, sebagai contohnya misalnya prasasti Canggal. Ya, jadi prasasti Canggal itu disebut dengan Sruti Indriya Rasa. Jadi Sruti itu merupakan simbol angka 4 karena Sruti itu adalah merupakan catur Weda. Jadi catur Weda atau 4 kitab Weda. Maka yang dimaksudkan dengan Sruti adalah angka 4. Indriya ya, ini berkaitan dengan panca indera. Jadi panca indera itu adalah bagian-bagian tubuh manusia yang bisa mengindrai ya. Jadi alat itu bisa mengindrai dunia. Jadi misalnya mata bisa melihat, hidung bisa membawi, jadi bisa menyadap bau ya. Kemudian telinga bisa mendengar ya, kemudian mulut bisa makan, kemudian kulit bisa merasakan sesuatu sentuhan. Nah, jadi panca indera maksudnya adalah 5, angka 5. Nah, kemudian kata rasa ini terkait dengan ungkapan zat rasa. Jadi zat rasa ini berarti 6 rasa. Nah, 6 rasa ini sebenarnya berada di mulut. Ya. Jadi yang disebut zat rasa itu adalah manis, asin,
ya, kemudian pahit, pedas, sepat, dan asam. Jadi 6 rasa di dalam mulut manusia. Nah, angka 6 ini menunjukkan, ya, kalau tadi berarti 456. Nah, kemudian 456 dibalik menjadi 654. Jadi 456 atau Sruti Indra Rasa 456 kemudian dibalik menjadi 654, berarti sama dengan tahun Saka 1654. Nah, kalau dimasehikan ditambah dengan angka 78, sehingga sama dengan tahun 732 Masehi. Nah, jadi di situ ada simbol angka-angka dalam bentuk candra sengkala. Nah, tetapi ada juga candra sengkala yang berbentuk gambar yang disebut dengan candra sengkala memet. Jadi candra sengkala memet pun kemudian akan dibunyikan dalam bahasa candra sengkala. Nah, sehingga itu pun kemudian bisa diartikan dengan angka tahun tertentu. Bisa tahun Saka, bisa juga merupakan tahun Jawa atau Anno Javanicus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.